Oke, kembali lagi dengan saya Made Krisna Astupradita, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan sedikit membahas tentang belajar berbasis aneka sumber dan sistem instruksional pusat sumber belajar. Yang pertama itu langsung saja kita membahas pengertian belajar berbasis aneka sumber belajar. Berbasis aneka sumber merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan pembelajar kesempatan memperoleh serta membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan berbagai sumber daya. Yang dimaksud ini seperti kita mencari informasi-informasi di luar dari pembelajaran seperti di internet, di buku-buku dan dimanapun sumber-sumber belajar dan pembelajar. Yang kedua itu memberikan lebih banyak kegiatan belajar kepada pembelajar. Yang ketiga itu memperbanyak dan memperluas sumber-sumber informasi untuk belajar dan mempelajarkan. Dan selain itu perlu diperhatikan bahwa pendekatan belajar berbasis aneka sumber ini berorientasi dari pembelajar dalam arti satu, memberikan pilihan kepada pembelajar di mana, kapan, dan bagaimana belajar. Yang kedua itu berfokus pada belajar daripada mengajar. Yang ketiga mendorong tanggung jawab dan kegiatan pembelajar daripada pengawasan dan pemberian bahan dari pembelajar. Oke, selanjutnya itu yang kedua, pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Pengalaman dalam proses belajar dan membelajarkan serta berbagai penelitian yang dilakukan telah mendorong perubahan paradigma atas pendidikan. Ray Gelutz 1994 dan Belt 1997 memberikan contoh perubahan itu seperti pendekatan yang semula berorientasi kepada guru atau teacher orientation approach bergeser kepada siswa atau student orientation approach, dari anggapan ruang belajar yang dibatasi oleh dinding, lantai, dan langit-langit meluas menjadi dunia tanpa batas. Adapun pengalaman belajar berbasis aneka sumber memberikan pembelajar kemampuan satu, membedakan ketika mereka melihat, mendengar, membaca, dan berpikir. Yang kedua itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang keempat itu yang ketiga menyusun dan membuktikan hipotesis. Yang keempat memunculkan pertanyaan dan menemukan jawabannya. Oke, selanjutnya yang ketiga, peranan pembelajar dan lembaga pendidikan. Pendekatan belajar berbasis aneka sumber seperti yang telah diuraikan mengacu pada cara belajar siswa aktif atau student active learning, sebagaimana yang diharapkan dalam paradigma baru pendidikan. Berkaitan dengan pemanfaatan aneka sumber belajar, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembelajar dan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajar perlu satu, membuat dan mengembangkan desain pembelajaran. Yang kedua itu menghubungkan sumber-sumber informasi, kegiatan belajar, tempat belajar atau kegiatan dan hasil belajar. Yang kedua itu pembelajar perlu satu, menyadari pentingnya manfaat informasi dalam belajar. Yang kedua, mengetahui bahwa informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga itu lembaga pendidikan perlu yang pertama, membuat dan mengembangkan kurikulum yang berbasis aneka sumber belajar. Dan yang kedua, menyediakan aneka sumber belajar mulai dari yang paling sederhana sampai yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang maju. Materi yang keempat, posisi pusat sumber belajar dalam sistem instruksional. Pusat sumber belajar menunjukkan bahwa adanya suatu konfigurasi atau dalam kombinasi yang terpadu dari berbagai sumber yang terdiri dari orang-orang, bahan, peralatan, isi pesan, teknik, dan lingkungan serta sistem jaringan. Segala sumber yang bahan pengajar, segala macam peralatan audiovisual, segala tipe personel yang ada dalam PSB, semua dimaksud dengan diarahkan serta berdayakan untuk membantu mewujudkan pengembangan sistem pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Materi yang terakhir ini urgensi pusat sumber belajar dalam sistem instruksional.
Inti dari aktivitas instruksional ini adalah memberikan dan mengkoordinasi pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya menjadi kompetensi. Pengalaman belajar akan kaya bila didukung dengan sumber belajar yang memadai. Dengan kata lain, peserta didik, baik siswa maupun guru, memerlukan lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Oke, sekian yang bisa saya berikan kepada Anda. Apabila Anda ingin mengoreksi saya, silakan koreksi apabila saya ada salah. Dan sekian, saya tutup dengan terima kasih.